Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Daniel Simo, biasa dipanggil teman-teman di kampus, di sekolah ataupun dimanapun dipanggil Simo. Saya asal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende ya teman-teman. Nah, dari kemarin itu banyak teman-teman kampus saya yang request, mau buatin podcast dong mengenai apa kayak gitu yang seru, soalnya kita kangen sama podcast yang kamu buat gitu, karena saya baru upload kayaknya 4 video ya. uh, jadi teman-teman, ini video buat kalian ya. Saya kali ini bakal menceritakan mengenai pengalaman saya sebelum masuk kuliah ya teman-teman, karena saya lulusan tahun 2014. Seharusnya saya udah lulus kuliah, tapi karena saya pingin dulu tuh setelah lulus itu saya harus kerja dulu, jadi saya kerja dulu selama 3 tahun di luar ya teman-teman. Nah, saya itu dari SMK Bubunga Estate, itu tempatnya itu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Pemukan Utara. Teman-teman gak usah kepo deh mengenai SMK saya. Kalau mau, ayo kita ke sana, ke Kalimantan Selatan. Seru banget pokoknya ya teman-teman. Banyak cerita yang ada di sana. Nah, saya itu lulusan tahun 2014 jurusan akuntansi ya teman-teman. Jangan kaget, jurusan saya kuliah sama saya SMK berbeda ya teman-teman. Gak apa-apa. Nah, setelah lulus itu pemikiran saya itu bukan ke kuliah. Oke teman-teman, bukan ke kuliah. Kenapa? Karena pemikiran otak saya dulu cuman, oh saya habis SMK, saya harus kerja, dapat uang, bisa jalan-jalan, kayak gitu ya teman-teman. Pemikiran saya buat kuliah belum ada. Jadi kita ada beberapa orang, anak SMK itu direkrut untuk kerja di perusahaan melalui tes gitu. Jadi kita ada seleksinya juga, bukan masuk sembarangan ya teman-teman. Kita seleksi ada dari berapa orang ya kita kemarin ya teman-teman, bentar saya ingat dulu, 1 2 3 4 ada 12-an lah. Kita berangkat, kita direkrut untuk kerja di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat ya teman-teman, di perusahaan juga kelapa sawit. Jadi kita kerja di sana itu banyak, kesan pertamanya selama kita di sana, wow, sawitnya masih kecil, jadi kita harus kerja mulai dari awal gitu loh. Secara kan kita belum pernah kerja, belum pernah merasakan kerja di kebun kayak gitu, taunya cuma sekolah kan. Setelah lulus kita wow, akan bertemu dengan dunia kerja gitu loh. Yang pertama pikiran adalah uang. Iya dong teman-teman. Teman-teman kalau kerja pasti memikirkan uang yang pertama ya. Nggak tahu sih kalau teman-teman, kalau saya sih pasti uang. Itu udah pasti nomor satu buat saya ya teman-teman. Yang kedua juga ada pengalamannya sih sebenarnya. Banyak banget pengalaman yang didapatkan selama kerja gitu loh. Nah, kami berangkat tahun 2014 itu setelah lulus, selang 1 bulan atau 2 bulan ya, kita langsung berangkat ke Samarinda, ke Kabupaten Kutai Barat. Kita berangkat untuk kerja di sana ya teman-teman. Nah, sampai di sana itu kita dimeskan dulu 1 atau 2 hari baru dijemput, tempat yang mau kita kerja gitu loh, posisinya gitu loh, kamu nanti di kantor ini, jadi gitu ya teman-teman. Kita ada 12-an orang lah pokoknya. Nah, saya kebetulan, waktu itu tuh dapatnya di kantor. Jadi kita ada beberapa orang untuk, satu tempat yang saya itu ada 3 orang, cowok 2 cewek 1. Jadi teman saya 2 orang lagi. Nah teman-teman, kita kerja itu kalau di perusahaan ya, kerja ya di bawah tekanan, di bawah naungan naungan perusahaan. Jadi kita kerja harus memenuhi target ya teman-teman. Kalian ya, kalau yang sudah pernah kerja pasti tahu kok mengenai dunia kerja itu seperti apa ya teman-teman. Tapi setelah beberapa lama itu banyak teman-teman saya yang resign ya. 1 tahun ada yang udah pulang balik lagi ke Kalimantan Selatan. Jadi kami sisa kira-kira berapa orang ya yang masih bertahan sampai 2017 awal itu, sekitar 8 atau 6 orang pokoknya yang masih bertahan, termasuk saya salah satunya ya teman-teman. Bukan karena mengenai mereka nggak suka sama kerjaan atau mengenai gajinya kecil, gajinya besar, enggak. Masalahnya sebenarnya, impersonal ya, dari diri sendiri masing-masing ya. Jadi kalau mau kerja di luar atau jauh dari orang tua, ya resiko. Kalau saya karena udah merantau jauh ya dari NTT ke Kalimantan, jadi saya niatnya ya kerja, sekolah, yaitu. Paham kan teman-teman maksud saya? Saya terus, berniat
melanjutkan kuliah. Kenapa? Karena pemikiran saya nggak selamanya kerja di tempat orang ya teman-teman. Saya pingin dekat sama orang tua juga, saya pingin mengabdi untuk daerah saya. Jadi saya memutuskan untuk resign tahun 2017 ya teman-teman. Itu karena kemauan saya, bukan dipecat ya teman-teman. Itu karena kemauan saya. Banyak cerita juga selama saya kerja ya teman-teman. Kenapa banyak cerita? Kita pernah nangis gara-gara dimarahin atasan. Saya pernah kayak gitu. Terus kita pernah apa ya? Salah kerja, dimarahin atasan. Itu kalau dalam sebuah perusahaan itu wajar ya teman-teman. Kalau kerja dimarahin, kerja di bawah tekanan itu biasa sih kalau menurut saya. Karena kalau di perusahaan itu kerja di bawah naungan ya harus ikutin perintah dari bos. Kamu nggak ngikut ya resikomu tanggung sendiri gitu loh. Jadi saya pernah kerja di lapangan juga pernah. Saya pernah di traksi di jadi kraninya. Kalian nanti kalau kerja pasti tahu bakal apa yang namanya krani, apa yang namanya kerjaan kantor. Kerja di bawah tekanan, kalian pasti tahu. Kalau namanya kerja di perusahaan atau di satu instansi itu pasti kerja di bawah tekanan ya teman-teman. Tapi semuanya dilakukan uh, dengan senang karena saya menyukai pekerjaan saya dan saya mencintai pekerjaan saya kayak gitu ya teman-teman. Di tempat kerja saya itu banyak teman-teman saya yang berasal dari mana aja sih, banyak banget. Ada yang dari uh, Jawa Barat, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari NTT, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, banyak lah. Pokoknya dari berbagai daerah lah kita, teman-teman kita yang kerja di sana ya teman-teman. Terus saya berterima kasih juga buat perusahaan yang pernah saya tempati, pernah saya kerja ya, yang sudah mempercayakan saya buat kerja di sana sampai tahun 2017 kayak gitu ya. Terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan saya pengalaman yang luar biasa Pak di sana. Saya senang, semoga nanti kalau saya lulus kuliah saya bisa kembali ke sana lagi ya Pak. Setelah itu saya 2017 itu resign karena alasan saya pingin lanjut kuliah, karena saya lihat teman-teman saya, wah ada yang pakai toga nih, terus mereka lulus cari kerjaan mungkin yang lebih layak lagi dari sebelumnya. Jadi wow, luar biasa. Jadi saya niat, kenapa teman-teman saya bisa saya nggak bisa ya. Jadi saya pingin kuliah juga kayak teman-teman gitu loh. Jadi saya resign tahun 2017 teman-teman. Saya resign, terus saya kontak teman saya yang ada di Malang. Sekarang saya ada di Malang ya teman-teman. Jadi saya kontak teman saya yang ada di Malang. Karena teman saya yang tahu di Malang itu cuaca keadaannya kayak gimana. Jadi saya kontak dia, minta tolong daftarkan saya di salah satu kampus lah di Malang. Uh, jadi saya berangkat dari Kalimantan Timur itu akhir bulan Agustus 2017. Ya, kami kuliah mulai bulan 9 2017. Saya resign langsung berangkat dari Balikpapan ke Surabaya ya teman-teman. Surabaya, terus dijemput sama teman saya dari Malang pakai motor dan pakai koper gede banget pokoknya. Sampai nggak muat di motor kayaknya, kancing kopernya tuh rusak. Karena gara-gara kita tadi biar bisa itu apa namanya? Biar bisa terisi di tempat motor itu loh, yang depan motor metik kan biasanya ada alasnya itu kan, alas lagi apa namanya, bolongnya dikit itu buat masukin koper yang super gede pokoknya. Dan akhirnya muat tapi rusak kopernya. Nggak apa-apa. Nah oke teman-teman, singkat cerita tuh saya sampai di Malang, terus diajarin teman saya, diajarin pokoknya kamu nanti kayak gini kalau sampai kampus. Oke, karena saya belum pernah kuliah ya teman-teman. Jadi ya gitulah. Saya dulu pas datang pertama bukan langsung di Telogo Mas ya. Saya datang di tempat teman saya yang ada di Blimbing sana, di dekat IKIP Budi Utomo. Teman-teman pasti tahu lah. Nanti kalau yang nggak tahu bisa cek di itu apa namanya, Google IKIP Budi Utomo Malang, pasti muncul teman-teman. Nah singkat cerita saya itu diantarin ke, kita cari kosan di daerah Telogomas yang dekat kampus saya. Kampus saya itu namanya Tribuna Tunggadewi Malang ya teman-teman. Buat teman-teman dari SMK atau adik-adik tingkat saya yang dari SMK Bunga, kalau mau kuliah di sini ayo kita sama-sama ya. Banyak beasiswa di sini,
Jadi teman-teman nggak usah khawatirin mengenai biaya pendidikannya. Banyak beasiswa yang kalian dapatkan kalau sudah masuk kuliah ya teman-teman. Nah, saya sebenarnya kalau sampai di Malang itu saya sebenarnya bukan masuk jurusan agribisnis ya teman-teman. Kalian pasti kepo, apa sih jurusannya sebenarnya yang diinginkan? Saya tuh dulu pinginnya masuk adalah kesehatan. Tahu kan, perawat, escape maksudnya. Tapi nggak kesampaian karena pas ikut tes itu, pas ikut tes untuk masuk kesehatan, saya tuh nggak datang, belum resign dari kerjaan. Jadi akhirnya pilihan utama saya adalah kesehatan, pilihan kedua agribisnis, dan ternyata saya lolosnya di agribisnis. Kenapa? Karena saya nggak ikut tes mengenai kesehatan buat masuk ke keperawatan kayak gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, agribisnis juga masih berbau IPA karena saya suka IPA ya teman-teman. Setelah saya masuk kuliah, hari pertama ospek atau berapa, saya itu nyasar. Kenapa? Saya nggak tahu arah jalannya kemana. Padahal kampus sama kos saya itu nggak terlalu jauh, paling sekiloan lah jalan, dan saya nyasar. Jadi akhirnya saya telepon kakak saya, video call buat nunjukin jalan. Ini jalannya kemana, anjing. Saya nggak tahu beneran sumpah, karena saking begonya saya datang pertama. Kalau orang datang pertama pasti gitu sih, menurut saya ya teman-teman. Yang datang pertama pasti banyak kan yang nyasar terus nggak tahu jalan. Jadi kalau jalannya satu dia berangkat, ya pulangnya juga jalan itu, karena dia nggak tahu arahnya kemana kemana lagi. Kan gila namanya. Ya begitulah namanya mahasiswa baru. Tapi sekarang udah nggak mahasiswa baru lagi dong, karena udah jalan ke sana sini, jadi mau jalan sesempit apapun pasti tahu kayak gitu ya teman-teman. Di agribisnis juga kuliahnya wow, luar biasa. Saya mempunyai banyak teman dari berbagai daerah, sama seperti saya kerja ya teman-teman. Ada dari NTT, ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Sumatera, ada juga yang dari Malaysia ya teman-teman. Jadi kita di sini tuh dari Sabang sampai Merauke ada banyak, lengkap pokoknya di sini ya teman-teman. Di sini juga ada program studinya banyak banget, ada 16. Jadi yang mau ambil jurusan apa, monggo teman-teman, silakan milih yang terbaik dari yang terbaik buat teman-teman ya teman-teman. Terus apa lagi? Bingung mau cerita? Saya dulu pernah juga daftar kuliah sebelum ke Malang ya. 2016 itu saya pernah daftar di Universitas Mula Warman di Samarinda, tapi nggak lolos seleksi ya teman-teman. Saya sama teman saya namanya Isna. Kita udah bela-belain izin dari kerjaan, cuman mau daftarin SBMPTN di Samarinda di Universitas Mula Warman, tapi nggak lolos. Ya udahlah, nggak apa-apa, rezekinya bukan di situ berarti kan. Sekarang rezekinya ada di Malang ya teman-teman. uh, Buat teman-teman yang pingin selesai lulus langsung kerja atau mau buka usaha sendiri, itu tuh luar biasa sih. Kalau buat yang langsung kerja, buat yang buka usaha sendiri itu kan butuh modal banyak nih. Atau mau kerja di perusahaan atau mau kerja di instansi, jangan lupa nurutin apa kemauan atasan, terus kerja. Kalau di perusahaan pasti kerjanya di bawah tekanan ya, di bawah perintah kayak gitu. Tapi kalau kamu mencintai pekerjaan kamu, ya kamu bakal bertahan. Bagaimanapun juga kamu pasti bisa bertahan. Semua karena money. Oke teman-teman. Tapi uang adalah segalanya sih. Pengalaman juga luar biasa. Kalau kita udah kerja, kita udah ketemu dunia kerja, pasti pemikiran kita udah berbeda. Nggak sama kayak kita masih sekolah, itu beda banget pokoknya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau selesai lulus kuliah atau lulus SMK yang langsung mau kerja, taatin aturan yang diterapkan di perusahaan atau instansi kalian bekerja. Kalian pasti kerjaannya akan happy. Jadi mungkin cerita saya hari ini cukup sekian ya teman-teman. Nanti lain waktu kita bercerita lagi. Ini requestan dari teman-teman saya, suruh upload video lagi ya. Jadi terima kasih teman-teman dari seluruh Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.